Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, saudara semuanya yang saya hormati, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang telah memberikan pada kita semuanya anugerah berupa kenikmatan yang besar, diberikan kesehatan, dicukupi dalam rezeki, masih ditetapkan dalam iman dan Islam. Allah meneguhkan kita di atas tauhid dan sunnah, di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Maka kita berharap dengan syukur ini Allah Ta'ala menetapkan seluruh nikmat untuk kita, tidak menghilangkan, dan kita berharap tambahan darinya berupa kenikmatan yang besar di dunia maupun akhirat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di sore hari ini, sore yang merupakan pergantian menuju kepada hari yang merupakan hari terbaik dalam sepekan, yaitu Sayyidul Ayyami bil Usbu', penghulu hari dalam sepekan, yaitu Yaumul Jum'ah. Maka ini adalah momen yang luar biasa. Kita bertemu di tempat yang mulia, kita dipertemukan dalam saat yang afdal, utama, sudah masuk dalam hari Jumat, di saat menunggu sholat. Setelah sholat, seluruh kebaikan terkumpul dalam apa yang kita laksanakan berupa ibadah. Terlebih kita sedang melakukan thalabul ilmi, menuntut ilmu, maka anugerah itu akan semakin bertingkat dan berlipat ganda biidznillah. Karena itu kita berharap semoga Allah memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal soleh, ilmu yang menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak dan Ibu yang berbahagia, hari ini kita telah masuk di hari yang ke-11 insyaallah di bulan Sya'ban. Di tanggal yang ke-11 ini artinya sudah 11 hari berlalu dari bulan Sya'ban. Yang para ulama menyebutkan kalau di bulan Rajab itu merupakan bulan kita telah menyemai benih, menanam benih. Di bulan Sya'ban kita sedang mengairi benih, sedang menumbuhkan dan mengokohkan benih-benih yang telah kita tanam dan tumbuh subur. Maka perlu diairi, yaitu dengan memupuk ketakwaan kita kepada Allah sebagai bekal menuju bulan Ramadan. Di antaranya Syekh Sulaiman bin Salimullah Al-Ruhaili rahimahullah, beliau memberikan wasiat beberapa hal yang merupakan persiapan kita di dalam menuju bulan Ramadan. Di antara yang pertama, ihsanul isti'dadi bi taubatin shadiqah. Satu, sebaik-baik persiapan bagi seorang hamba itu adalah membaguskan persiapan menuju bulan Ramadan dengan bi taubatin shadiqah, dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenarnya. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan kullu bani adam khata'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Rawahu Tirmidzi. Setiap bani Adam itu melakukan kesalahan, berdosa.
Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah bertaubat. Dan itu Allah berkali-kali menyebut perintah itu di dalam Al-Quran. Dengan bertaubat, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, mengampuninya, dan kita akan menuju kepada sebuah perlombaan dalam amal saleh, dalam keadaan bersih dari dosa yang kita kerjakan. Kata para ulama, at-taibu minad dambi kama la dambalah. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak melakukan kesalahan, diampuni oleh Allah Ta'ala. Persiapan menuju kebaikan adalah dengan kebaikan awalnya. Idza sahhatil bidayah tabatin nihayah. Kata para ulama, ketika awalnya itu baik, maka hasil yang diperoleh pun baik. Menuju kepada kebaikan harus dengan kebaikan. Ingin meraih kebaikan dengan cara yang baik pula. Karena itu dengan bertaubat, membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari noda-noda dosa untuk masuk dalam sebuah bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana tidak kita memuliakan Bapak Ibu jika Allah memuliakan bulan itu dengan menyebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menyebut kemuliaan yang besar dalam Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Allah menyebutkan kemuliaan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jika Allah memuliakan, bagaimana kita asal-asalan menyambutnya? Bagaimana kita melalaikan sesuatu yang merupakan bentuk pengagungan kepada Allah, syiar Allah? Yang pertama, yaitu dengan taubatan nasuha. Yang kedua, an-niyatus salihah yu'inakallah, dengan niat yang benar, niat yang salihah. Apa niatnya? Berniat untuk banyak beramal saleh, maksimal dalam ibadah, tidak menyia-nyiakan sedetik pun waktu yang sia-sia dalam bulan Ramadan. Niat yang benar karena Allah, lillah wa fillah, maksimal dalam beribadah. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal tergantung dari niat awalnya. Niat yang menjadikan amal diterima Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, in yasdikillah yasdikah. Barang siapa yang dia jujur kepada Allah, Allah akan mewujudkan niatnya itu. Wa man sadaqallah sadaqallah. Yakni Allah akan mewujudkan cita-cita keinginan yang ada dalam niatnya itu. Niat yang benar akan mendasari semua ibadah menjadi baik karena Allah. Yang ketiga, qalil fudul al-yawm. Kata beliau hafizahullah, minimalisir, sedikitkanlah perkara yang sia-sia sejak hari ini. Meminimalisir perbuatan yang sia-sia, yang tidak bernilai, yang akan merugikan diri kita sejak hari ini. Dan itu kita biasakan sampai di bulan Ramadan. Apa itu? Yang paling banyak, yang mayoritas hari-hari ini yang disia-siakan oleh manusia adalah memanfaatkan waktu dengan HP. Menunggu istri belanja, HP. Menghantar anak sekolah, ditunggu, HP. Bekerja istirahat sebentar, HP. Terusnya. Kalau ada manfaatnya, ketika ada faedah, berhubungan, manfaat untuk dunia akhirat, ya tidak apa-apa. Tapi jika terlalu banyak, maka itu adalah fudul, berlebih-lebihan. Maka kita minimalisir, disedikitkan sejak hari ini agar terbiasa sampai di bulan Ramadan. Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya Islam seorang, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, istiqamah dan keteguhan untuk meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuk diri kita, untuk agama kita, untuk dunia maupun akhirat. Yang keempat, asyamu, yakni puasa di bulan Sya'ban ini. Puasa di bulan Sya'ban disunnahkan dan Nabi mencontohkan sendiri. Beliau banyak melakukan siam di bulan Sya'ban, ya, sebagai bentuk persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Dzalika yaumun yaqulun nasu an. Itu adalah bulan yang manusia lalai darinya. Kebanyakan lalai. Setelah bulan Rajab, bulan mulia, mereka perhatian betul. Di bulan Sya'ban lalai karena tidak disebutkan kemuliaan sebagaimana bulan mulia, bulan haram Rajab. Tetapi bulan Sya'ban, Bapak Ibu, di sana ada peristiwa sejarah yang besar yang harus kita pahami. Apa itu? Turunnya perintah Allah puasa di bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, di bulan Sya'ban, Bapak Ibu. Turunnya perintah puasa di bulan Ramadan di bulan Sya'ban. Dan peristiwa kedua yang besar, beralihnya kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram, terjadi di bulan Sya'ban. Kejadian yang luar biasa. Karena itu Nabi menyebutkan, yaqbulun nasu anhu, manusia banyak lalai dari bulan Sya'ban. Lalu beliau melanjutkan, huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ilallahi rabbil alamin. Itu adalah bulan yang amal-amal hamba diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Amal-amal saleh diangkat kepada Allah. Karena itu beliau mengatakan, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Aku senang jika amal-amalku diangkat, dihadapkan kepada Allah dalam keadaan saya berpuasa. Karena itu boleh di bulan Sya'ban ini banyak berpuasa walau tidak penuh 30 hari. Mungkin bagi kita kalau berat ya Senin dan Kamis ditambah dengan 3 hari di bulan, di tengah bulan 13, 14, 15. Atau kalau penjenengan mampu puasa Nabi Dawud, sehari puasa, sehari berbuka jika mampu. Atau kalau mampu yes pokoknya puasa terus, nanti kalau pas tidak mampu istirahat dulu, tidak apa-apa. Karena Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ini yang keempat, persiapan untuk puasa sebulan penuh di bulan Ramadan sehingga tidak akan kaget, sudah terbiasa kebaikan, bertaubat pada Allah, niat yang tertata, siam sudah siap kita laksanakan karena kita sudah terbiasa. Seperti orang yang sedang melakukan perlombaan, mustahil dia mendapat juara kalau enggak persiapan dengan training yang keras, latihan yang sangat keras sehingga bisa meraih juara. Demikian pula kita melatih jiwa, melatih fisik kita dengan banyak puasa. Yang kelima, yakni undur innaka fi akhir Ramadan wa anta tasum. Yang kelima, anggaplah Ramadan yang akan datang ini sebagai Ramadan akhir bagi kita. Seorang yang menganggap satu amal itu penghujung dari amalnya, pasti dia akan sangat bersemangat untuk melakukannya. Karena harapan, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Sehingga dia akan benar-benar memanfaatkan yang ada ini. Karena mungkin saja dia tidak akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari penghujungnya. Jika kita menganggap ini akhir dari apa yang kita kerjakan, niscaya kita akan membaguskan dan memaksimalkan, tidak akan menyia-nyiakan betul. Nabi ketika sholat pernah mengimami dan mengatakan, sallu sholata muwaddi'. Sholatlah kalian semuanya seperti sholatnya orang yang hendak berpisah. Orang yang hendak berpisah pasti dia akan berikan wasiat yang puncak penghabisan yang terbaik yang dia miliki, amal yang dia hendak berpisah dengannya dengan amal yang paling baik. Karena dia hendak berpisah. Demikian pula Bapak Ibu, anggaplah jika Allah mempertemukan kita dengan Ramadan ini, anggaplah dia adalah akhir dari Ramadan. Karena belum tentu kita akan dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Pinjam Presani, banyak saudara kita di tahun lalu bersama kita, hari ini barangkali sudah tidak akan bersama kita dalam puasa, buka bersama maupun sholat tarawih berjamaah. Ya, dengan begitu kita akan membaguskan amal-amal yang saleh. Yang keenam, yang terakhir, yakni tadzakkar halaka ma'a Ramadan bil amil madhi. Yang keenam, persiapan untuk menyambut bulan Ramadan adalah renungkanlah kondisi panjenengan di bulan Ramadan yang lalu. Berapa juz yang sudah kita tuntaskan?
Berapa Al-Quran yang sudah kita selesaikan? Berapa kali khatam? Berapa kali kita bersedekah? Berapa kali kita beramal saleh yang itu afdal untuk memberikan buka bersama, untuk memberikan pakaian bagi fakir miskin, untuk membantu kajian-kajian ketika buka bersama dan seterusnya. Apakah itu tercapai sesuai target kita ataukah berlalu begitu saja? Karena itu Bapak dan Ibu, dengan muhasabah, merenungkan kejadian yang telah lalu akan menjadi bekal kita memperbaiki, membaguskan yang akan datang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam surat Al-Hasr. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah masing-masing jiwa itu memperhatikan bekal apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Kita perhatikan Allah merintahkan muhasabah, introspeksi, menengok apa yang telah terjadi. Dia sudah baik ataukah belum? Kalau belum, mari kita perbaiki. Ramadan yang lalu banyak target yang mungkin terlupakan, cita-cita kita yang terlewatkan. Maka barangkali kita, saya mau mengkhatamkan 2 kali, saya mau khatamkan sekali, belum tercapai. Ramadan ini adalah kita persiapkan untuk mencapai target itu. Kita ingin umroh misalnya, atau kita ingin banyak bersedekah misalnya, kita persiapkan. Sebulan penuh misalnya pengen memberikan buka bersama, niatkan dahulu. Niat itu akan mendatangkan pahala. Man hamma bihasanatin falahul ajru. Siapa yang berniat satu kebaikan, walau dia belum beramal, dapat 1 pahala kebaikan. Jika dia beramal, 2 pahala. Maka dengan niat yang benar, muhasabah, introspeksi, mari kita perbaiki yang kurang dari Ramadan yang telah lalu. Semoga Allah meneguhkan kita di atas jalan yang lurus, memudahkan urusan kita dalam mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan, dan semoga Allah mempertemukan kita dengannya dalam keadaan benar-benar siap, diteguhkan, ditolong oleh Allah dalam beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Kitabus Shalah, kitab salat pada babul mawaqit. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada nomor hadis yang ke 152. Sore hari ini kita lanjutkan pada yang ke 153. Wa an Rafi' ibni Khadij radhiyallahu anhu qala. Jadi sahabat yang mulia Rafi' bin Khadij radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau, qala, beliau mengatakan, kunna nusalli al-maghriba, dahulu kami para sahabat, nusalli al-maghriba, kami melaksanakan salat maghrib, ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah SAW. Para sahabat itu gembira dan senang berkumpul dengan Nabi, terlebih ketika sholat berjamaah di masjid Nabi. Sesuatu yang membahagiakan, senang ketika datang waktu sholat. Dan gambaran itu muncul apa yang disabdakan Nabi ketika beliau berkata kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, arihna bis sholah. Bilal, senangkan hati kami, hiburlah kami dengan sholat. Bersegera Bilal adzan. Demi mendengar suara Bilal beradzan, maka para sahabat berduyun-duyun menuju masjid Nabi, senang gembira. Dan itu muncul ketika Nabi telah wafat. Gembiranya mereka mendengar suara Bilal itu adalah ketika Nabi wafat, Bilal sudah enggak mau adzan lagi, beliau pindah ke Syam. Sekali waktu beliau diminta oleh para sahabat yang masih hidup saat itu untuk adzan sekali saja. Beliau enggak tahan. Ketika adzan maka beliau selalu mengingat Nabi dan menangis. Karena itu ketika beliau sekali adzan di sana, para sahabat datang mengingat Nabi dan mereka mendatangi masjid dengan gembira karena mengingat bagaimana ketika Bilal adzan Nabi sudah ada di sana. Kegembiraan, ya, hiburan yang menyenangkan. Maka itu ketika berkumpul di masjid, mereka melaksanakan sholat, kegembiraan itu muncul. Hilang kesusahan mereka. Melihat Nabi itu, keceriaan, kegembiraan dan kebahagiaan yang ditanamkan Allah kepada hati orang-orang yang bersih, para sahabat radhiyallahu anhum.
Ini dikatakan dalam Sirah Nabawiyah ataupun dalam Syama'il Muhammadiyah. Para sahabat ketika melihat Nabi itu hilang susahnya, hilang perasaan kusut hatinya, susah, dengki itu hilang. Bahkan yang punya hutang pun hilang susahnya karena melihat wajah Nabi. Iya, ada hadis yang menyebutkan, ya Rasulullah, saya itu banyak hutang. Ketika ketemu Nabi senang, gembira. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita ini setiap hari sholat menyebut Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, kita menyebut setiap hari. Dalam sholat kita, ibadah yang paling agung ini, kita menyebut beliau, kita belum pernah melihat beliau. Karena itu kita berharap rindu kepada Nabi, itu hal yang dianjurkan dalam Islam. Karena dengan begitu kita mewujudkan rasa cinta dan berharap bertemu. Di mana bertemu? Allah akan pertemukan orang beriman. Ahlus sunnah itu fil haud, di telaga. Di mahsyar nanti ada telaga. Setiap nabi punya telaga, dan telaga Nabi telaga yang paling luas, paling besar, airnya lebih putih dari susu, cintongnya lebih banyak dari bintang-bintang di langit. Sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Siapa mereka? Ahlus sunnah wal jamaah. Karena itu orang-orang yang melakukan hal yang menyimpang dari agama diusir oleh para malaikat. Sohkan, menyingkir, menghindar. Kenapa begitu? Nabi melalui ummati itu umatku. Malaikat mengatakan, innaka la tadri ma fa'ala ba'd. Engkau tidak tahu wahai Nabi apa yang dilakukan umatmu sepeninggalmu. Ini keuntungan dan manfaat yang besar bagi Ahlus sunnah wal jamaah yang teguh di atas sunnah Nabi. Kerinduan, rasa cinta akan menjadikan kita dekat dan pengen bertemu. Begitulah orang yang mencintai, dia akan taat kepada yang dicintai, kepengen bertemu, menyebut namanya bergetar dan benar-benar rindu. Sebagaimana kita cinta kepada Allah. Lalu yang kedua, cinta kita adalah kepada Nabi SAW. Itu adalah cinta yang wajib. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman lebih besar kecintaannya kepada Allah dan mencintai semua yang dicintai Allah, termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan oleh Khalid radhiyallahu an, dahulu kami salat maghrib bersama Rasulullah SAW. Wa yansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'an nablihi, muttafaqun alaih. Beliau mengatakan, hadis ini marfu' kepada Nabi. Kenapa? Kan diriwayatkan oleh sahabat yang langsung bertemu Nabi dan salat bersama Nabi. Walau Nabi tidak bersabda dalam hadis ini, tetapi marfu', terangkat dan tersambung kepada Nabi. Kenapa? Karena beliau langsung bertemu Nabi, salat bersama Nabi, dan maka hadis ini adalah hadis yang sahih sesuai syarat Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dalam kedua kitab beliau, muttafaqun alaih. Kami dahulu sholat bersama Nabi, sholat maghrib bersama Rasulullah SAW, sholat maghrib. Bayan sarifu ahaduna, maka berlalulah dari salah seorang di antara kami pulang. Wa innahu la yabsiru, dan dia masih bisa melihat mawaqi'an nablihi, tempat jatuhnya anak panah. Nablun, nibal itu adalah anak panah yang dilempar dengan saham, yaitu busur. Dengan busur dilemparkan dan jatuhnya masih kelihatan. Kita lihat Bapak Ibu, penjenengan meresani panah ketika ditarik dan dilempar tentu jauh Bapak Ibu, enggak dekat. Tidak hanya 5 meter, 10 meter. Bisa jadi ratusan meter gitu. Ratusan meter kalau panahnya bagus gitu. Panahnya kecil ya mungkin enggak, tapi panahnya bagus bisa 100 meter mungkin ya. Nah, sampun ya. Nggih, pangapunten. Nah, begitu. Ini telah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Maka ini menunjukkan tentang sholat maghrib selesai masih terang tanah, masih kita ketahui tanahnya. Kemudian hadis yang ke-154 tentang Nabi SAW mengakhirkan sholat isya-nya sampai waktu yang agak malam, itu sunnahkan jika tidak memberatkan pada umat. Hadis yang ke-155 kemarin belum kita jelaskan syarahnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staddal harru
abridu bis shalah fa inna siddatal hari min fayhi jahannam, muttafaqun alaih. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika panas sangat terik, sangat menyengat, maka dinginkanlah ketika melakukan salat. Sesungguhnya panas yang menyengat itu dari hembusan jahannam. Hadis muttafaqun alaih. Sudah kita sampaikan hadis ini pada pertemuan yang lalu, dan ini menunjukkan kepada perintah Nabi agar kita menunggu dingin ketika sholat duhur, karena sholat duhur itu adalah sholat tatkala matahari telah sampai di puncak ya titiknya, kemudian agak bergeser sedikit. Maksud dari abridu ini dipahami oleh para ulama. Ada yang mengatakan hukmuhu wajibun, ada yang menyebutkan hukumnya wajib, tetapi jumhur mengatakan huwa mustahab. Ada yang mengatakan wajib, tetapi jumhur mengatakan mustahab, yaitu bentuk dari yang disunnahkan, yang dicintai dalam beramal. Kenapa begitu? Bapak Ibu, para ulama menyebutkan al-amru yadullu lil wujub. Asal perintah itu menunjukkan pada wajibnya harus ditunaikan. Perintah Nabi fa'abridu, dinginkanlah, itu menunjukkan perintah, fi'il amr, yaitu agar dilaksanakan. Tetapi Bapak Ibu, ini tidak mengandung yang harus ditunaikan, kalau enggak ditunaikan berdosa, itu tidak, karena tentu sesuai dengan kondisi yang ada. Kita lihat hadis tentang awal waktu itu umum Bapak Ibu. Afdalul amal yakni as-salatu fi awwali waktiha. Yang paling afdal dalam melaksanakan amal ibadah itu adalah salat di awal waktu. Itu umum. Sedangkan hadis ini menunjukkan khusus. Taksis dari itu yaitu waktu agak ditunda karena maslahat. Pentingnya maslahat yaitu menunggu saat dingin. Ya. Karena kenapa para ulama menyebutkan, Al-Imam As-San'ani menyebutkan al-harru ayil hararah tusabbibu yakni tadyi'ul al-khusyu', bahwa panas yang menyengat itu bisa mendatangkan hilangnya kekhusyuan di dalam sholat. Kita lihat ketika seseorang menahan diri dari buang air kecil, buang air besar, atau buang angin, dia menahannya, maka itu makruh dalam sholat. Seorang yang hendak menunaikan itu sholat, dia tunaikan dulu, kemudian berwudu dan sholat, tidak menahan ketika sholat. Hal itu kenapa? Karena menghilangkan kekhusyuan. Demikian pula ketika datang musim yang panas dan itu mengganggu kita dalam kekhusyuan, maka hal itu diperintahkan Nabi fa'abriduha, ditunggulah dingin. Kenapa? Saat itu Nabi sholat di masjid yang atapnya adalah anyaman daun kurma, lantainya adalah pasir. Ketika panas menyengat, pasir pun panas nih. Ketika walau diiup-iupi sama daun kurma, tetapi pasir itu juga termasuk bagian dari tanah yang luas di sana. Ketika yang sampingnya panas, tentu pasir pun akan terbawa suhu yang panas pula. Hal itu dilakukan oleh para sahabat. Ada sahabat yang mengatakan, yakni dari seorang sahabat, beliau mengatakan, syakauna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam harrar ramdha. Kami pernah mengadu kepada Nabi tentang panasnya pasir saat sholat duhur. Pasir ini sangat panas ketika sholat duhur. Ya, ketika sujud, bathuk itu menyentuh pasir yang panas, pripun rasane? Subhana rabbiyal a'la, kali berbes mili. Subhana rabbiyal. Itu bagi orang-orang yang kuat, ya mungkin dilemei sama kain, itu pun masih panas juga. Kami mengeluh kepada Nabi panasnya pasir saat itu. Ya ini bihayina, di kampung kami. Kemudian apa yang dilakukan ini? Falam yusakkina, lam yajal sakauna. Nabi SAW tidak mempedulikan dengan keluhan para sahabat itu. Dibiarkan, tidak dipedulikan, tidak dijelaskan, tapi beliau ya tetap melakukan sholat saat itu. Berarti
Memang itulah waktunya. Ditunggu sampai asar pun pasir pun tetap panas. Tetapi maksudnya ketika dinginkan itu adalah agar matahari agak melenceng ke arah barat, berkurang sedikit panasnya. Ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW ketika musim panas beliau melaksanakan sholat itu ketika bayang-bayang matahari, ya, duhur, bayang-bayang matahari antara 3 sampai 5 kaki. Jadi katakan para ulama 3 sampai 5 kaki itu Bapak Ibu, satu kaki niku 30 cm. Satu kaki sekitar 30 cm. Jika 3 kaki sampai 5 kaki berarti ya sekitar antara 90 cm sampai 1,5 meter bayang-bayang orang yang berdiri. Itu masih duhur, belum menyamai bayang-bayang benda. Jika sudah melebihi batas bayang-bayang benda, maka sudah masuk asar. Nah, beliau menunda sampai antara jarak 3 sampai 5 kaki. Berarti matahari benar-benar agak ke arah barat. Itu di musim panas. Walaupun boleh ketika mampu di saat walaupun masih agak bergeser sedikit sudah masuk zuhur, itu pun boleh. Ketika masyaqqah itu kesulitan. Sebab yang menjadikan beratnya melaksanakan ibadah diantaranya apa tadi? Panas, ya. Beratnya melakukan itu masyaqqah. Nah, ketika tidak ada itu, tentu hal itu boleh dilakukan tanpa menunggu jarak seperti itu. Contoh, di daerah dingin Bapak Ibu. Di daerah dingin mungkin daerah subtropis atau daerah yang dekat dengan daerah dingin, nah itu tentu tidak ada masyaqqah seperti ini. Mereka tidak merasakan panas. Siang, malam, pagi tetap dingin, tetap jaketan karena dingin, sehingga tidak ada masyaqqah kesulitan, ilahnya berupa panas. Nah, di daerah tropis seperti kita barangkali iya mungkin panas, tetapi hilang dengan adanya bangunan yang sudah permanen, yang baik, masjid yang baik, sudah atapnya permanen baik, sehingga tidak dikhawatirkan panas itu lagi Bapak Ibu. Sehingga bolehnya untuk tidak begitu, hanya menunggu bergeser sedikit masuk waktu sholat dan kita sholat, karena sudah hilang masyaqqah itu. Kecuali panjenengan safar di tempat terbuka, panas di perjalanan, dan memang panasnya demikian, tidak ada naungan, ya itu barulah boleh kita melaksanakan demikian. Artinya tidak mengapa, dan itu perintah dari Nabi SAW. Maka bolehnya mengakhirkan karena sebab, yaitu karena sebab maslahat agar sholat menjadi khusyuk. Adapun di musim dingin Nabi SAW sholat duhur itu jarak bayang-bayang 5 sampai 7 kaki. Itu ketika musim dingin. Nah, ini yang dikeluhkan para sahabat demikian, tetapi Nabi tetap laju dan tidak mempedulikan, kemudian tetap melaksanakan sholat. Faedah yang bisa kita ambil Bapak dan Ibu dari hadis yang mulia ini adalah istihbabul ibradi bid-dhuhri 'inda siddatil harri li'anna bihi rahatul lil musallin. 1. Disunnahkan untuk menunggu dingin, matahari agak bergeser sehingga dingin pada salat duhur ketika panas menyengat, ditunggu sampai dingin. Karena di dalam apa yang dilakukan ini ada maslahat, yaitu rahatun lil musallin. Rasa nyaman, rasa senang, khusyuk di dalam sholat bagi orang-orang yang melakukannya, ya. Itu maslahat yang besar berupa lapangnya hati untuk bisa melakukan sholat dengan tenang. Dan termasuk ini pula sebab yang menjadikan sholat enggak tenang, enggak khusyuk, maka itu harus dihilangkan. Apa itu diantaranya? Ketika sholat, makanan yang enak sudah tertata. Mana yang dia utamakan? Sholat riyen apa dahariyen? Ya, untuk mengurangi gejolak jiwa ketika sholat, eling-eling sing teng mriku wau nggih ditunaikan walau hanya beberapa. Nek siam diunjuk, didahar napa kurma napa buah ngaten nggih.
ning mboten ditutukne ngantek katam mboten. Nggih lek ditutukne telas malah telas wektale terus ngantuk. Akhiripun terlalu kenyang dan sholat justru malah nggak bisa khusyuk. Pripun? Nah kewareken niku mboten saged khusyuk Bapak Ibu. Itu madaratnya. Sehingga ketenangan itulah yang menjadi sebab kekhusyukan dalam sholat, maka itu yang diutamakan, maslahat yang besar, menghilangkan sebab penghalangnya, panas, makanan, ingin menunaikan hajat dan seterusnya, maka itu dihilangkan sebab-sebabnya. Yang kedua, inna syiddatal harri wal bardi min nafsi jahannam, min nafasi jahannam. Sesungguhnya panas yang terik maupun dingin yang sangat itu adalah hembusan dari neraka. Panas neraka terkadang juga dingin yang sangat menyengat, itu pun dari hembusan neraka. Karena pun dalam neraka itu ada di sana tempat ghasab, yaitu tempat yang dingin pula, tapi dingin menyengat akhirnya menjadikan sebab yang sangat panas. Wallahu alam, yang jelas neraka itu adalah tempat yang sangat mengerikan. Bisa jadi panasnya yang sangat dahsyat, bisa jadi dinginnya yang sangat dahsyat. Disebutkan para ulama demikian. Maka jangan dilakukan ketika panas sangat terik atau dingin sangat. Ya, alhamdulillah kalau kita di dalam masjid ada mukayyif namanya AC yang bisa diatur nih. Ini bisa diatur hangat nih. Kalau bisa dia benar katanya. Oh, ngaten nggih. Maksudnya oh maksudnya ketika hawa itu dingin, dia kan bisa normal. Tapi ketika hawa panas dia menjadi dingin. Biasanya begitu. Nah, kalau memang hawanya dingin pengen hangat ya dimatikan, kan? Nah, itu bisa menjadikan sebab kekhusyuan. Walhamdulillah, itu adalah nikmat yang besar. Allah memberikan alat-alat yang bisa mendukung kekhusyuan di dalam sholat. Baik, satu hadis kita baca, hadis yang pendek. Wa an Rafi' ibn Khadid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis subhi fa innahu a'lamu li ujurikum. Rawahul khamsah, sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari Rafi' bin Khadid, sahabat yang telah kita sebutkan sirahnya di depan, mengatakan Nabi SAW bersabda, asbihu, tunggulah waktu subuh, bisubhi pada saat salat subuh, fa innahu a'zamu li ujurikum. Sesungguhnya dia itu yang paling besar, paling afdal di dalam pahala kalian. Diriwayatkan Al-Khamsah, disahkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadis ini Bapak Ibu memerintahkan pada kita agar menunggu subuh itu benar-benar nyata, muncul, terang. Itu cahaya putih di ufuk timur menandakan benar-benar masuk waktu subuh. Benar-benar sudah, ya ini fajar shadiq, dan itu menunjukkan waktu untuk sholat subuh. Perintah ini adalah afdoliyah, yaitu menunggu fajar shadiq. Kenapa? Karena ada saat Bapak Ibu di sana ada bulan purnama sehingga tidak nampak, ya. Atau di sana ada awan yang menutupi, atau jika ketika di sana ada penghalang-penghalang yang lain tidak nampak itu, maka hendaknya ditunggu sampai terang, yaitu nampak bercahaya. Perintah Nabi demikian. Dan tetapi Bapak Ibu bolehnya pula di hadis lain menyebutkan Nabi sholat qalas, yaitu pada saat gelap. Sholat subuh masih gelap tapi sudah terang. Di ufuk timur sudah nampak putih tapi masih belum bisa mengenali orang yang berada di sekitarnya. Pada hadis yang depan, sahabat belum bisa mengenali teman duduknya, berarti masih gelap, pekat. Dan Nabi sudah mulai sholat subuh. Bagaimana itu terjadi? Yaitu mengkompromikan dua hadis ini. Satu memerintahkan agar terang, satu menunjukkan masih gelap dimulai, dan Nabi melakukannya. Maka mengkompromikan adalah Bapak Ibu, berarti sholat subuh bacaannya lama, agak panjang, sehingga selesai sudah terang tanah. Nah, itulah maksudnya mengkompromikan antara hadis perintah menunggu terang, yang satu Nabi mengawali di saat malam agak gelap, tidak mengenali teman duduknya. Disatukan, yaitu sholat subuh bisa diawali awal agak gelap,
tetapi diakhiri dengan sudah terang tanah. Itu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan faedahnya adalah istihbabul isfari bis subuh, disunahkan menunggu terang pada sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Ini demikian Bapak dan Ibu, sudah masuk sholat isya. Mohon maaf pada kurang lebihnya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita bertambah istiqamah di atas manhaj ahlus sunnah, di atas kebenaran sampai akhir hayat kita masing-masing. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.